Ciri yang tersadarkan dengan yang menyadari saling keterkaitan. Maka ciri yang pertama, ciri-ciri manusia yang menyadari. Peningkatan dari ciri-ciri manusia yang tersadarkan. Langsung pertama adalah pemahaman yang lebih jelas. Mereka yang sudah menyadari, manusia-manusia yang menyadari, mereka mulai memiliki kesadaran yang jelas tentang sesuatu. Masalah, situasi, atau fakta yang sebelumnya mungkin diabaikan atau tidak disadari. Dan biasanya sesuatu hal itu bukan kepada hal-hal yang besar, bukan masalah yang besar, masalah pada umumnya, situasi keadaan yang besar yang terlihat nampak jelas, semua orang bisa mengkonsumsinya dari informasi sosial media. Tapi hal-hal yang terkecil, terhalus, terlembut, samar, yang tidak mampu dilihat oleh orang lain, yang tidak mampu didengarkan oleh orang lain, yang tidak mampu dipikirkan oleh orang lain. Manusia yang sudah menyadari, dia mampu melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh orang lain. Dia mampu melihat, mendengarkan, merasakan apapun yang tidak bisa didengarkan, dirasakan, dipikirkan oleh orang yang belum menyadari. Dan karena pemahaman yang lebih jelas ini, manusia yang menyadari, cirinya akan kesadarannya itu, ketika kesadarannya terhadap tindakan dan konsekuensi, maka dia akan sudah mengerti, mengenal, dan paham dengan jelas bahwa ada tindakan dan konsekuensi. Jika di ranah umum kita sering mendengar sebab akibat, tabur tuai, maka secara sederhananya dengan kata terjemahan bahasa Indonesia yang umum, itu adalah tindakan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Manusia yang sudah menyadari, ciri yang keduanya adalah memiliki kesadaran terhadap tindakan dan konsekuensi. Orang yang menyadari biasanya lebih berhati-hati dalam bertindak, karena memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mereka cenderung berpikir sebelum bertindak. Karena apapun tindakan pasti menghasilkan konsekuensi dari tindakan. Dan itu akan merubah, akan ada perubahan tentang sesuatu apapun, kondisi situasi dirinya ataupun yang di luar dirinya, diri sendiri ataupun orang lain, lingkungan, bangsa, negara, ataupun secara semesta itu sendiri. Dan tentunya orang yang menyadari, dia ciri yang ketiga adalah memiliki perubahan dalam perilaku. Kalau yang tadi tersadarkan perubahan dalam sikap, ini perubahan dalam perilaku. Karena setelah menyadari sesuatu, seringkali ada perubahan
dalam cara berpikir, cara bertindak, bahkan cara berkata-kata, cara menyampaikan kalimat, cara memberikan jawaban dari pertanyaan penanya. Ini bisa berupa peningkatan tanggung jawab pula, atau perubahan sikap yang lebih bijak lah tepatnya ya. Karena positif negatif adalah kutub. Dan tentunya pasti seseorang yang sudah menyadari akan memiliki ciri yang keempat, peningkatan refleksi diri. Kalau manusia, seseorang yang tersadarkan cirinya dia memiliki refleksi diri. Naik fase selanjutnya ke manusia yang menyadari memiliki peningkatan refleksi diri. Mereka yang menyadari, mereka lebih sering merenungkan tindakan, emosi, dan pikirannya. Orang yang menyadari juga biasanya lebih introspektif, memikirkan dampak dari tindakan mereka pada diri sendiri dan orang lain. Karena terbiasa memiliki peningkatan refleksi diri, selalu merenungkan tindakan emosi dan pikirannya, memikirkan dampak dan tindakan mereka pada diri sendiri dan orang lain, introspektif yang sangat meningkat, maka ciri yang kelima akan diraih. Ciri seseorang yang sudah menyadari yang kelima adalah meningkatnya empati. Menyadari keadaan orang lain seringkali itu sebetulnya meningkatkan rasa empati dan kepedulian. Orang yang menyadari cenderung lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Kenapa bisa jadi lebih peka? Karena peningkatan introspeksi diri, refleksi diri, peningkatan apapun yang menjadi ciri-ciri manusia tersadarkan dan manusia menyadari tadi sampai poin ke-5, meningkatnya empati. Ketika sudah pada ciri yang kelima, meningkatnya empati, manusia yang menyadari, maka dia baru memiliki kesadaran emosional. Setelah menyadari, seseorang mungkin mengubah cara pandangnya terhadap suatu hal. Ini bisa mengubah cara mereka memandang diri sendiri, hubungan, atau situasi di sekitarnya. Secara simpel akan menjadi tidak umum, akan menjadi berbeda, akan menjadi aneh karena keluar dari keteraturan sistem yang umum berlaku. Tapi keanehannya ini bukan merugikan, tidak merusak dan menghancurkan. Adapun ketika seseorang yang menyadari tersebut disalahpahamkan, disalahartikan dengan berbagai macam keburuk sangkaan orang-orang yang belum menyadari, lalu orang-orang yang menyadari ini menjadi sesosok kambing hitam dari masalah persoalan yang dialami oleh orang yang berburuk sangka kepada orang yang menyadari, maka itu sebetulnya refleksi dari orang yang berburuk sangka kepada yang menyadari. Buruk sangka orang yang belum menyadari kepada orang yang sudah menyadari
maka akan otomatis langsung berbalik. Apapun yang dipikirkan, dirasakan, keburuk sangkaannya itu justru malah terjadi kepada orang yang berburuk sangka kepadanya, kepada orang yang menyadari. Karena dia sudah memiliki kesadaran emosional, sehingga menjadi memantul apa yang dituduhkan, apa yang dipikirkan, diprasangkakan, jadi terjadi. Kemudian ciri manusia yang menyadari selanjutnya, yang ketujuh, mampu mengubah persepsi. Mampu mengubah persepsi. Setelah menyadari, seseorang mungkin mengubah cara pandangnya terhadap suatu hal. Bahkan bukan mungkin, sudah jelas pasti akan mengubah. Dan bukan dia yang mengubah, terubah, berubah, otomatis alamiah, karena sang sadar tersebut sudah disadari. Maka pola pikirnya akan berubah, cara pandangnya berubah. Lebih jelas cara pandangnya, pola pandangnya. Sudah tidak lagi menggunakan sudut pandang, tapi lingkar pandang. Melihat segala sesuatu dari berbagai macam sisi. Pasti berubah cara pandangnya terhadap suatu hal. Ini bisa mengubah cara mereka memandang diri sendiri, gitu. Hubungan, situasi sekitar. Maka ketika orang yang menyadari, gitu, ciri-cirinya dari 1 sampai 7 menurut diri masing-masing, sudahkah itu ada pada diri sendiri? Atau sudahkah itu ada pada orang yang Anda dengarkan saat ini? Atau siapapun yang pernah Anda temui? Hati sanubari, saudara-saudari Baraya semua, sendirilah yang perlu dengarkan dengan teliti. Kita perlu menjadi saksi, hanya penyaksi, hanya penikmat. Karena orang yang menyadari ciri yang ke-8, dia akan memiliki keterbukaan untuk belajar. Dia tidak akan berhenti belajar, selalu haus akan pembelajaran. Adapun sesuatu hal yang sudah dia tahu, sudah dia pahami, bahkan sudah dia praktekkan, ketika ada seseorang lain yang menyampaikan hal yang sama, dia tetap mendengarkan untuk belajar. Karena bisa jadi ada kepingan-kepingan puzzle yang belum terlengkapi. Maka keterbukaan untuk belajar akan dimiliki oleh orang yang sudah menyadari. Orang yang menyadari pasti cenderung lebih terbuka untuk menerima masukan dan pembelajaran dari pengalaman. Dari pengalaman berbagai macam orang. Dari ide kreatif, dari pemikiran, dari konsep, siapapun. Untuk mengutuhkan, untuk semakin jauh lebih dalam mengenali situasi kondisi keberadaan kehidupan, agar lebih tepat menghidupi kehidupan. Mereka akan lebih ingin berkembang dan memperbaiki diri. Itu ciri-ciri seseorang yang menyadari. Kesadaran menyadari ini bisa terjadi karena refleksi pribadi, pengalaman hidup, atau peristiwa signifikan yang memicu mereka untuk memahami lebih dalam tentang suatu hal.
Lanjut ke poin selanjutnya, poin ketiga, kesadaran. Orang-orang yang memiliki kesadaran pun memiliki ciri-ciri, baik berkesadaran diri maupun kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Pasti aspek itu cirinya ada, dan ciri-cirinya peningkatan dari ciri-ciri seseorang tersadarkan, seseorang yang menyadari, manusia tersadarkan, manusia yang menyadari, saling keterkaitan, saling mengutuhkan, saling menjaga, terhubung. Kenapa sih ada peningkatan lagi? Yang pertama, ciri-ciri manusia yang memiliki kesadaran, dia mampu refleksi diri. Orang yang memiliki kesadaran mampu merenungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Ciri-cirinya tetap sama, tapi itu berkala berlanjut dan meluas, serta mendalam, meningkat, terus-menerus. Memiliki kesadaran mampu merenungkan pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Mereka bisa jauh lebih dalam dan lebih jeli introspeksi dan memahami motivasi di balik perilaku mereka. Jadi manusia yang memiliki kesadaran, dia sudah sangat tahu dengan jelas setiap apapun yang dia lakukan. Tindakan, gerak-gerik mata, melihat apa, kemana, bersikap, semua perilaku, bahkan motivasi dari perilakunya itu sudah dia sadari. Karena itu merupakan ciri manusia yang memiliki kesadaran, mampu refleksi diri, dan itu tiada henti, berkembang, tumbuh dan berkembang sepanjang nyawa masih ada pada raga. Karena si raga lah yang perlu belajar, perlu mengenal, perlu tersadarkan, perlu menyadari, dan perlu memiliki kesadaran. Ciri manusia yang memiliki kesadaran selanjutnya yang kedua, mereka memiliki kendali emosi. Karena kesadaran memungkinkan seseorang untuk lebih memahami dan mengendalikan emosinya tanpa keinginan dan tendensi mengendalikan. Tapi secara otomatis, karena emosi ada tempatnya, ada tujuannya, jadi kalimat atau kata kendali, mengendalikan, itu sesungguhnya adalah mengembalikan, menyadari, tersadarkan akan fungsi masing-masing perangkat diri itu. Dan emosi itulah perangkat diri. Jadi mereka yang memiliki kesadaran, mereka lebih jarang bereaksi secara impulsif dan lebih cenderung merespon situasi dengan tenang. Lalu ciri yang ketiga, manusia yang memiliki kesadaran adalah peka terhadap lingkungan. Orang yang sadar, yang memiliki kesadaran, lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya, terhadap orang yang sedang berbicara, terhadap orang yang sedang terdiam atau yang berinteraksi dengannya. Dia memiliki kepekaan. Ya, penampakannya sejenak tadi.
Manusia yang memiliki kesadaran itu otomatis, alami, langsung memiliki peka terhadap lingkungan. Mereka sangat memperhatikan keadaan, baik keadaan dirinya, yang ada di sekitarnya, orang lain, serta perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan sosial atau fisik yang tidak terlihat dan tidak disadari oleh orang-orang yang belum memiliki kesadaran. Ada keadaan di dalam keadaan. Secara umum, seperti contoh misalnya, beberapa hari yang lalu terjadi banjir, hujan, puting beliung, angin, topan. Itu sebuah keadaan. Nah, keadaan itu umum. Semua orang mampu melihat itu dan peka, oh ini angin, oh ini gempa bumi, oh ini banjir bandang. Efeknya biasanya dampak itu ini. Itu keadaan seperti itu umum. Tapi ada keadaan di balik. Kenapa terjadi banjir? Kenapa puting beliung? Kenapa hanya di daerah ini saja puting beliungnya? Kenapa hujan ada di sini? Kenapa di sini kering? Dan di balik lebih dalam lagi dari kenapa, akar sebabnya, manusia yang memiliki kesadaran mengetahui, karena kepekaannya terhadap lingkungan sangat luar biasa, karena dia sudah menjadi lingkungan itu sendiri, karena dia sudah menjadi semesta itu sendiri. Dia adalah semuanya. Dia adalah segala sesuatu dan telah hilang lebur diri dia sebagai nama identitas manusia.